Halo, berjumpa lagi bersama kita ya guys di channel Puri TV YouTube channel. Jadi lanjutan dari video kemarin ya. Ini terakhir untuk masalah bahan bonsai anting putri. Beda ya dengan Sianci, Lohansung, Sakura Mikro atau jenis lokal seperti Ficus, Serut, apalagi ya yang mudah ditanam itu. Tinggal disiram, kasih pupuk. Nah, anting putri ini beda. Anting putri ini di tanah yang tidak cocok ya guys. Jadi gimana caranya kita bisa menanam anting putri seperti di ground atau apa program akar itu mesti di tanah lah. Simak video berikut ini ya guys sampai habis. Jangan lupa di subscribe ya guys. Jumpa lagi ya guys di Puri TV YouTube channel. Kali ini kita akan membahas cara kita untuk mengeground bahan bonsai anting putri ini ya. Nah, tips media tanam yang baik untuk anting putri di tanah yang tidak cocok ya guys tentunya. Jadi ini beda sama yang channel-channel yang lain. Kalau yang lain kan tanahnya kan sudah subur itu ya guys. Jadi dikasih kotoran kambing apa semuanya itu cocok saja. Sedangkan yang di macam ini ya guys, kayak tanah ini, nah ini saya kasih keluar semuanya kemarin itu. Waktu itu saya bongkar kan sedalam 1 meter sebelum mengeground bahan bonsai anting putri saya ini. Ini masih lingkar 40 ya guys. Nah nanti 10 tahun lagi kemungkinan besar ini akan membesar. Jadi kalau kita bicara bonsai itu berurusan dengan waktu ya guys. Jadi yang utama tetap bekerja. Itu dia ya guys, yang utama tetap bekerja. Jadi kalau kalian hobi dengan bonsai dan itu tetap tanam saja. Nanti itu beberapa tahun kemudian itu bisa jadi bahan buat kalian untuk bisa diolah. Jadi tidak beli-beli lagi guys. Bukan maksud untuk kita sok pintar atau apa ya guys. Jadi di sini tuh kita hanya berbagi ilmu saja. Nah, ini caranya kita gali sedalam 1 meter. Terus kita buang semua tanah yang kurang cocok. Terus lapisan yang paling dasar kita pakai arang sama tumbukan batu bata ya guys, supaya menetralkan racun-racun yang ada di dalam tanah tersebut. Jadi sebelum kita kasih masuk media yang akan kita olah, lapisan paling dasar ya seperti di foto ini ya guys. Di sawah ya guys, kita lagi mau cari padi yang sudah busuk. Nah, mari kita menuju ke lokasi. Ini guys, ini nanti salah satu campuran media tanam untuk anting putri. Jadi ini nanti buat di mix ya, buat campuran saja, termasuk apa ya, pupuk organik update dari alam. Nah, kita langsung cari proses. Tadi video mencari padi yang sudah busuk ya. Sekarang kita cari sekam padinya, masih di tempat wilayah saya.
Ini tempatnya ya guys. Tempat kita mencari. Bagus itu sebetulnya sekam yang itu loh guys, sekam bakar, tapi yang sekali bakar saja, bukan yang sampai gosong-gosong itu, bukan. Jadi sekamnya itu yang satu kali bakar saja, jadi tidak terlalu hangus gitu loh guys. Cuman di video saya ini pakai sekam biasa juga tidak apa-apa. Kalau mau pakai sekam yang sudah lapuk, yang ngedadak gitu loh guys, yang kayak pakan apa itu, yang ngedadak gitu loh, itu nggak apa-apa, malah lebih bagus. Tapi apa namanya, yang sudah tumbuh rumput itu, jadi netralin semuanya yang ada di kandungannya itu kan, apa namanya, ndak ada racun-racun begitu. Yang sudah tumbuh rumput itu yang bagus sebetulnya. Cuman ini hanya untuk apa ya, supaya medianya itu ndak terlalu padat gitu saja sih. Tapi nanti kalau sekam ini kalau lama kan sudah lapuk sendiri kan guys ya, kena air, kena apa, itu malah nanti jadinya makin bagus juga. Jadi terserah kalian ya guys, mau pilih yang mana. Yang suka sekam bakar, pesan saya yang satu kali bakar saja, jangan yang sampai gosong itu, ndak, yang satu kali bakar itu aja, itu bagus itu. Kalau suka yang ngedadak itu juga bagus, tapi pesan saya satu yang sudah tumbuh rumput. Nah itu saja. Nah di video ini kita cuman cari yang gampangnya saja, jadi pakai yang sekam mentah saja, tidak apa-apa. Ini kalau sekam mentah itu dia itu cuman menyimpan air saja, kalau racun-racunnya itu tidak terlalu, karena baru kan. Oke, simak terus ya guys sampai selesai videonya. Sekarang waktunya kita pulang. Oke guys, pulang guys. Di petualangan saya ya guys, demi menanam pohon anting putri butuh perjuangan. Ya jadi itu tadi ya, kita cari apa, padi yang sudah busuk, lalu kita cari sekam yang ada di penggilingan padi itu, kita cari banyak. Nah di video selanjutnya ini saya akan memberi kalian gimana caranya sih. Nah nanti itu media tadi itu kita mix, kita campurkan, supaya nanti bisa kita buat, kita pakai, kita aplikasikan lah untuk kita tanami bahan bonsai anti putri. Nah jadi beda ya, kalau di Riau atau di Kalimantan itu memang tanahnya itu sudah cocok. Jadi kayak kita menanam misalnya sianci ya, tanpa dikasih apa, dia itu tumbuh normal. Kayak kita macam tanam sancang, nah di sana itu akar jatuh pun tumbuh lah. Kalau di daerah yang kadar asamnya tinggi, nah itu beda ya. Kalau kita tanamnya pakai pasir malang, terus menggunakan pupuk osmokot atau apalah, nah itu kalau menurut saya bahan-bahan yang nol, yang
hasil stek air atau hasil cangkok. Untuk mendapatkan program akar yang bagus itu, aduh, saya rasa itu kurang maksimal. Nah, kuncinya itu kita tanamnya harus ditanam. Gimana caranya kita tanam itu? Ya itu tadi ya guys, sudah berpetualang mencari bahan bakunya. Sekarang lanjut untuk mix bahan bakunya tersebut. Ya itu sekarang waktunya kita mix ya guys. Jadi di sini dia yang akan kita pakai itu, yang di bawah ember yang sekam itu tanah ya guys, tanah biasa, tanah yang menurut kalian semua cocok. Semisal tanah di bawah bambu atau apalah yang sekiranya menurut kalian semua itu tanah yang paling bagus ya. Jadi tanah satu ember sekamnya satu ember saja, tanahnya banyak. Nah ini yang padi yang sudah busuk gitu, ini ya guys. Nah yang di bak hijau ini racikan saya sendiri ya guys. Ini sebetulnya kuncinya ini ya guys. Ini tuh racikan saya ini. Nanti semua media ini nanti diolah sama racikan saya ini, jadi netral semua. Jadi kandungan asam yang ada di tanah atau apalah yang di sini itu nanti netral. Jadi tapi kalau kalian mau beli tidak apa-apa guys, tapi saya tidak jualan lah ya. Jadi kalau kalian misalnya pengen beli racikan saya ini bahannya ini sederhana. Bahannya ini ada ya, rahasianya juga tidak saya kasih tahu, soalnya apa ya, saya juga bikinnya ini 3 tahun. Jadi ini intinya yang buat kadar asam di tanah itu turun. Ini bahan bakunya ini apa, kokopit terus sama racikan saya ini. Jadi nanti kalau semisal kalian semua kepingin beli ini ya, nanti bisa di inbox saja di Facebook saya. Tapi saya ada syaratnya ya guys. Kalau mau beli ini ya subscribe dulu channel ini ya. Kalau nggak di subscribe ini gimana ini? Yang subscribe cuma 70 saja ini, padahal temannya 5.000. Di Facebook itu teman saya 5.000 guys. Nah rencananya ya mau saya hapus semua itu. Sudah di urutan F, nama awalnya F. Jadi nanti F, G, H, I, C sampai Z itu nanti saya hapus semua. Percuma guys, teman 5.000 tapi kayak enggak berteman. Nah ini nanti pohonnya itu seperti ini guys. Pohonnya itu bisa normal begini, subur. Kalau sudah kayak gini nanti teman-teman bisa kasih pupuk, semisal Bioplus, semisal Osmokot, pupuk sakti, terserah. Jadi media ini sudah istilahnya itu sudah bagus sekali ini untuk anting putri ya. Lihat ini. Nah ini tangannya ini besar ini guys. Semisal kalau ini di ground itu cepet guys, cuman saya kalau ground pohon anting putri ini takut hilang guys. Makanya saya groundnya di rumah saya ini, satu pohon aja perjuangannya kayak gitu ya. Gali, buang pedel itu salat sedalam 1 meter itu dibuang semua. Nah kalau media sudah kayak gini, ini ada yang tak kasih Osmokot, bisa dilihat ya, sedikit Osmokot buat penambah nutrisi lah, soalnya kan ini di media terbatas ya, di pot. Kalau di ground kan akarnya itu bebas cari makan. Jadi kalau tanam di pot harus kita kasih tambah pupuk, terserah pupuk apa. Nah jadi ya ini kuncinya guys, racikan saya ini. Kalau mau order syaratnya harus subscribe channel ini dulu ya guys, agar
ya bantu-bantulah supaya berkembang. Tapi saya ndak paksa jual kok. Jadi media ini tanah, sekam busuk, sama padi, sama apalah itu mesti dicampur ini, ada racikan saya ini. Jadi nanti kalau dicampur sama ini, nanti tanah itu jadi gembur ya guys, jadi gembur, terus bagus lah. Nah contohnya seperti ini, tanah yang gembur itu ya. Ini banyak anting putri guys di tempat saya. Jadi contohnya nanti tanahnya itu seperti ini, mempur sekali, tidak padat, jadi bisa hijau, daunnya ini bisa hijau. Nah ini kalau dipupuk dioplos, waduh mengkilat guys, tapi sedikit saja ya, jangan banyak-banyak. Dioplos itu yang baru ini keras, beda sama yang lama ya. Yang baru ini kandungannya itu ganas tapi bagus ya, dengan takaran yang wajar. Jadi gitu ya. Jadi pupuk itu hanya untuk untuk menyuburkan, istilahnya penambah nutrisi, tapi medianya harus yang cocok. Jadi diinget-inget ya guys. Jadi gitu. Nah kalau sudah dikasih racikan saya itu, tanahnya itu kayak ini tadi, gembur ini, gembur sekali. Itu ya guys caranya media tanam yang bagus untuk anting putri. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe ya guys. Nanti saya akan berbagi ilmu, nggak di bahan bonsai anting putri saja ya, cuman ini kita clearkan dulu untuk topik kita anting putri ini. Jadi nanti bisa dipelajari sendiri ya, di video saya ini bisa dicerna. Nah ini koleksi saya baru 4 pohon nih guys, serut batu 2, ibrik merah 1, akar anting putri 1. Baru sedikit yang naik pot, yang untuk hiburan, untuk apa, hiasan rumah saja. Kalau yang lain masih diprogram, masih diproses ya guys, masih kita proses seperti ini. Seperti ini ya guys, di tanah ya guys. Nah, seperti ini ya guys. Ini nanti mau saya kasih tambah media, ini masih diprogres semua. Jadi belum ada yang naik pot. Jadi bicara bonsai itu kita bermain dengan waktu ya. Jadi tidak bisa kita langsung tanam di pot kecil, karena kalau kita tanam di pot kecil itu prosesnya itu lama. Makanya saya ground, saya tanam di pot besar. Nah kalau sudah sekiranya cukup, sudah saya angkat. Kalau pohonnya lebay, akarnya ndak mau ini, dia dicangkok akar dulu. Jadi gitu ya. Jadi ndak asal-asal, harus ada ilmunya. Kalau kalian asal-asal ya bisa mati. Tapi kalau anting putri ini insya Allah pohonnya bandel ya guys. Makanya saya itu seneng sama bahan bonsai anting putri ini. Bahan bonsai anting putri ini yang kasih saya nafkah ya guys. Jadi bahan bonsai lain ini belum pernah menghasilkan apa-apa sama sekali ya. Bahkan dulu waktu saya belum tahu bonsai itu, saya beli terus tak jual, ndak laku-laku. Padahal beli itu sudah jutaan guys, saya ndak mau sebut nominalnya. Ditawar cuma 100.000. Padahal saya beli 400, 700, bahkan ada yang 900.
Nah, saya rawat 3 tahun, ada yang makin rusak. Sedangkan anting putri ini beda. Anting putri ini, waduh, rantingnya ini ditempelin di mentaos, bagus. Akarnya diolah juga bagus. Jadi akarnya bisa jadi bahan loh guys. Akarnya bisa jadi bahan. Rantingnya nanti ditempel di mentaos. Jadi anting putri ini kayak filosofi pohon kelapa ya. Jadi setiap bagian dari pohon kelapa itu kan bermanfaat ya. Mulai dari lidi, janur, batang kelapa bisa buat kayu. Ya intinya itulah, kelapanya, serabutnya jadi kokopit buat media tanam, ya kan? Makanya itu pesan saya ya, tanamlah bahan bonsai yang rantingnya bisa laku ya. Dalam arti gini ya guys, bonsai itu kan butuh waktu proses toh. Kita setiap hari itu nyiram terus. Nah kalau ada pemasukan dari hasil budidaya kayak kalian, misal kalian cangkok santiki terus laku 35.000, laku 2 pohon 70.000 ya, iya 70.000. Nah lumayan kan buat beli rokok atau buat jajan anak. Jadi bisa menghasilkan lah. Jadi kalian itu enggak cuman hobi saja. Hobi itu bisa fun kalau bisa menghasilkan. Nah itu pesan saya guys. Nah saya ini sebetulnya bukan pembonsai senior ya, cuman saya ini suka tanam pohon dari lama, tapi baru tahu bonsai tarung itu 3 tahun jalan proses. Anting putri ini dahsyat guys. Nah disetek air guys, disetek air loh. Ada banyak cara pokoknya. Dicangkok itu lebih aman memang. Kalau nggak tahu ilmunya mending jangan ya. Kalau disetek bisa setek seperti ini. Tapi nanti ada yang mati. Nah makanya saran saya itu lebih baik dicangkok. Kalau bahan melimpah seperti saya, melimpah ya guys. Nah itu lihat pohon santiki besar mati. Sudah, kalau anting putri ini menghasilkan ya guys. Kalau saya pengalaman pribadi ya, jadi begitu. Kalau ingin perbanyak anting putri mending dicangkok ya guys, sayang loh kalau mati begini, kering begini. Tapi ada yang hidup banyak ini, jadi mending dicangkok. Jangan ikut-ikutan kayak di Facebook itu. Masih banyak ini guys, makanya saya bikin video juga mau tanam yang digentong-gentong itu ya guys. Soalnya bonsai ini banyak, yang di lahan juga lumayan sudah saya budidaya banyak-banyak, terutama jenis yang batang putih. Kalau yang batang hitam itu peminatnya kurang. Batang putih itu kalau perantingannya bagus, kekurangannya itu sama batang hitam itu, batang hitam yang lebih besarnya lebih cepat besar, cuman perantingannya itu jarang, lebih rapat yang batang putih ya guys. Nah itu ya tadi, sekian dulu ya video dari saya. Apabila ada kesalahan, salah kata baik sengaja maupun tidak, saya mohon maaf ya guys. Bukan untuk menggurui sok pintar atau apa ya. Di sini kita cuma berbagi ilmu saja. Makanya itu saya bikin video ini buat kalian semua itu, supaya jangan seperti saya dulu ya, beli bonsai juta-jutaan ndak laku, istri marah-marah. Sekarang ada hasil, istri malah mendukung. Saya juga sudah ikutan PAMNAS kemarin, alhamdulillah
dapat merah itu yang bugenvil Singapura. Ya itu tadi pesan saya guys, jangan lupa di like, komen, dan subscribe ya guys. Bantu support channel saya ini ya supaya bisa berkembang. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hobi. Nah, itu tadi ya guys, video dari saya seputar anting putri. Ya, jika ada kesalahan atau kurang jelas bisa di komen ya di bawah nanti. Nah, nanti jika kalau bisa nembus 100 subscribe ada giveaway buat teman-teman nanti ya. Support terus channel kami ya guys. Maaf video baru bikin YouTube soalnya belajar ngedit video juga masih kaku. Ya sudah ya guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.